Hai JJ Fun Family Lovers, kali ini kita akan masak haisom atau teripang laut atau sea cucumber. Jadinya seperti ini, dan masakan ini enak banget ala restoran Tiongkok. Caranya juga sangat mudah, gak ada rasa amis sama sekali, pokoknya enak banget dan rasanya mahal. Teman-teman harus simak ya cara pembuatannya. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Dan ini ada 1 kilo haisom yang sudah dibersihkan seperti ini, dibelah dan saya rendam dengan air. Kemudian 1 ekor ayam kampung yang saya potong-potong menjadi seperti ini, mau yang lebih kecil juga nggak apa-apa. Dan juga daging babi khas dalam sebanyak setengah kilo. Di sini saya sudah rendam 2 buah jamur hyoko. Kemudian saya potong kecil-kecil seperti ini, lalu disisihkan. Lalu daging babi khas dalam saya potong-potong dengan ukuran seperti ini, sesuai selera teman-teman aja ya, mau dipotong sebesar apa. Jika teman-teman mempunyai kaki babi, maka hasil kuahnya itu akan lebih kental dan rasanya akan lebih sempurna. Lalu sekarang kita potong-potong haisomnya. Jadi sebenarnya haisom ini agar dia nggak terlalu cepat hancur, sebaiknya tuh dipotong sekitar 2 sentian agar nggak gampang hancur saat dimasak. Sayangnya saya tuh waktu memotong haisom ini ukuran itu masih belum stabil. Jadi kadang-kadang 2 cm, kadang-kadang 1 cm, tuh jadinya tuh kayak kecil-kecil gitu. Yang penting teman-teman ingat aja ya, kurang lebih sekitar 2 sentian. Jadi jangan terlalu kecil juga supaya nggak gampang hancur. Nah teman-teman, resep ini sebenarnya saya dapat dari mama saya. Jadi mama saya tuh sangat pintar banget masaknya. Jadi rasanya udah nggak perlu diragukan lagi, udah pasti enak, super enak banget ya. Selanjutnya saya menggunakan bawang putih yang banyak. Di sini saya menggunakan sekitar 33 siung bawang putih atau kurang lebih 150 gram yang akan saya chopper ya. Jangan terlalu halus banget ya chopper bawang putihnya agar masih berasa saat kita makan masakan haisom ini. Oke cukup, dan hasilnya seperti ini kurang lebih. Jadi teman-teman bisa ada perbandingan ya, masih agak kasar-kasar gitu seperti kita cincang aja. Nah bawang putih ini harus kita bagi 2, jadi sebagian untuk masak dengan daging ayam sama daging babinya, sebagian lagi untuk masak dengan haisomnya. Jahenya kita nggak usah blender, tapi kita iris-iris seperti ini aja. Dan seharusnya jahe ini juga harus dibagi 2. Hanya saja saya lupa, tapi nanti teman-teman lihat trik saya ya. Jadi sebenarnya harus dibagi 2 juga seperti bawang putih yang tadi. Sekarang kita panaskan wajan, kemudian masukin minyak goreng baru. Lalu kita tumis bawang putih sedikit aja, kita ambil dari yang tadi ya, untuk menumis jamur hyoko ini. Jika jamurnya sudah wangi dan layu, kita bisa sisihkan dulu. Gunakan wajan yang tadi, kemudian kita tambahin minyak goreng baru lagi, lalu kita tumis bawang putih yang sebagian. Ya, karena tadi kita bagi 2, kita tumis sebagiannya dulu, sampai agak sedikit kecoklatan. Minyak gorengnya saya tambah lagi sedikit ya.
Jangan menggunakan api terlalu besar agar bawang putihnya nggak cepet gosong. Jika udah agak coklat sedikit, kita masukin sebagian jahe yang diiris tadi. Hanya di sini saya terlanjur memasukkan semuanya. Nanti teman-teman lihat trik saya ya. Dan kalau bawangnya udah kecoklatan dan wangi, kita masukin daging babi dan daging ayam yang tadi. Lalu kita tumis sampai tercampur rata dengan bawangnya. Jika sudah tercampur rata, saya akan memasukkan arak, tetapi di sini saya menggunakan arak melahirkan ya, yang dari Manado, jadi nggak ada brandnya, belinya di toko obat Cina gitu. Tapi jika teman-teman nggak punya, bisa menggunakan arak masakan yang seperti dijual umum. Saya memasukkan kurang lebih 1/4 botol arak yang setelah melahirkan tadi, kemudian masukin saus tiram dan saus raja rasa. Kira-kira dulu masukinnya berapa banyak, nanti kalau kurang bisa ditambahin. Tambahin juga kecap asin. Ini juga masukinnya kira-kira dulu. Jadi kalau memang kurang nanti tinggal ditambahin belakangan, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, karena sudah memasukin kecap asin, jadi garam yang kita gunakan nantinya sedikit aja. Tambahin juga kecap manis. Awalnya sekitar 5-6 sendok makan. Nanti jika kurang juga bisa ditambahin belakangan. Jika semua bahan tadi sudah tercampur rata, kita tutup sebentar menggunakan api kecil sampai dagingnya mengeluarkan air seperti ini. Diaduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian tambahin air, di sini sesuai selera juga. Kurang lebih yang saya pakai sekitar 600 sampai 700 ml air. Jadi kalau teman-teman inginnya lebih berkuah, tentunya gunakan air lebih banyak. Nah, lalu ditutup sampai dagingnya empuk. Oke, karena memang daging butuh waktu lebih lama untuk direbus agar lebih empuk, jadi saya pindahin ke kompor yang satu lagi. Kemudian saya siapkan wajan yang baru, lalu ditumis sisa bawang putih dan jahe yang tadi. Teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, karena awalnya saya terlanjur memasukin seluruh jahenya ke tumisan yang pertama. Untuk itu saat ini saya harus mengambil lagi sedikit jahe dari masakan daging, lalu ditumis bersama dengan bawang putih yang sekarang ini, yang sisa. Lalu setelah udah wangi dan bawang putihnya udah kecoklatan, kita masukin semua haisomnya, tumis sampai tercampur rata, lalu ditutup sebentar dengan api kecil. Setelah itu, kita akan campurkan lagi dengan arak setelah melahirkan. Nah, jika nggak punya arak yang setelah melahirkan, bisa pakai arak masak ini ya. Ini contohnya. Masukin lagi arak masak ini sebanyak 1/4 botol lagi. Jadi, untuk banyaknya daging dan haisom yang dimasak kali ini, saya menggunakan kurang lebih setengah botol arak masak. Tambahin lagi kecap asinnya. Kurang lebih 3-4 sendok makan. Kecap manis sekitar 5-6 sendok makan, dicampur rata semua. Lalu ditutup kembali dengan api sedang. Selanjutnya pada wajan yang berisi haisom, saya akan masukin saus raja rasa dan juga saus tiram. Kurang lebih sekitar 6-7 sendok makan. Saus raja rasanya sih kurang lebih sekitar 3-4 sendok makan aja. Lalu koreksi rasa. Nah, karena di bagian daging menurut saya masih agak kurang rasa asin dan manisnya, jadi saya akan tambahin lagi saus tiram dan juga kecap manis, kecap asin. Kita tusuk pakai garpu untuk mencoba apakah dagingnya udah empuk atau belum. Jika sudah empuk, kita bisa masukin jamur hyoko yang sudah ditumis tadi. Lalu masukin juga masakan haisom ke dalam masakan daging yang sedang dimasak ini. Aduk rata kembali semuanya, kemudian kita bisa koreksi rasa, dan jika ada yang kurang,
rasa manis atau asinnya kita bisa tambahin. Jika rasanya sudah pas, terakhir kita tambahkan minyak wijen sebanyak 3 sendok makan. Nah teman-teman, menurut saya ini rasanya sudah enak sekali. Teman-teman wajib coba dan inilah hasilnya. Konon katanya dengan makan timun laut, haisom atau teripang laut ini, kandungan gizinya tuh banyak banget. Antara lain untuk melawan kanker, untuk menjaga kesehatan hati, jantung dan juga pembuluh darah, menguatkan tulang-tulang, dan juga mencegah keriput. Suka banget kan dengan alasan yang terakhir? Nah teman-teman, untuk itu wajib coba dan makan makanan ini. Oke, thank you for watching. See you, bye-bye.